Oke, kita langsung masuk di pembahasan pembuatan koloid. Seperti kita tahu, koloid merupakan suatu campuran yang ukuran partikelnya berada di tengah-tengah antara larutan, koloid, dan suspensi. Kita bandingkan ukurannya. Kalau larutan itu kecil, kemudian koloid itu sedang, maka suspensi adalah besar. Nah, membuat koloid itu bisa dengan dua cara atau dua teknik. Yang pertama, bisa membuat partikel koloid dari partikel yang lebih kecil, yaitu dari larutan. Jadi dari kecil menjadi sedang, ini cara yang pertama, atau dari besar menjadi sedang, ini cara yang kedua. Nah, proses pembuatan dari ukuran yang kecil menjadi sedang ini disebutnya adalah kondensasi. Dan cara yang kedua, dari partikel yang lebih besar ke partikel yang lebih sedang, yaitu melalui cara dispersi. Nah, intinya itu, jadi kalau kondensasi biasanya dibuatnya dari larutan, kalau dispersi berarti dibuatnya dari partikel-partikel yang besar ya. Kita lihat contohnya. Nah, untuk kondensasi di sini ada beberapa contoh. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Jadi di sini ada kata hidro yang berarti air. Jadi hidrolisis merupakan reaksi satu zat dengan air. Nah, ini contohnya membuat sol besi 3 hidroksida. Reaksinya dibuat dari besi 3 klorida dan air ya. Dari larutan ini kemudian akan menghasilkan sol besi 3 hidroksida dan larutan HCl. Nah, ini proses perlarutannya dibuat dari larutan ya, dari partikel yang lebih kecil. Yang kedua ada reaksi oksidasi. Ini adalah proses pembuatan dari sol belerang yang dibuat dari gas asam sulfida dan gas belerang dioksida menghasilkan sol belerang. Kemudian yang ketiga ada reaksi reduksi, yaitu contohnya pembuatan sol emas. Dibuat dari larutan emas 3 klorida dan timah 2 klorida menghasilkan larutan timah 4 klorida, dan sol emas ini dihasilkannya bisa juga cara yang terakhir, yaitu mengubah pelarut ya, belerang itu sendiri. Nah, belerang itu sendiri dia kurang larut dalam air tapi mudah larut dalam etanol. Nah, jadi belerang ini kemudian dimasukkan dulu ke etanol, baru dituangkan ke dalam air. Ini akan terjadi penurunan kelarutan akibat dimasukkan ke dalam air, sehingga ketika dimasukkan ke dalam air maka terbentuklah sol belerang. Kemudian cara yang kedua dalam pembuatan koloid tadi, yaitu membuat koloid dari partikel yang lebih besar menjadi partikel koloid yang lebih kecil, yaitu cara yang kedua, cara dispersi. Nah, cara dispersi ini ada 3 contoh untuk membuat koloid. Yang pertama adalah cara mekanik. Nah, kalau cara mekanik, partikel yang lebih besar, yang kasar ini dipecah sehingga menjadi lebih halus atau lebih kecil. Proses pengubahan partikel kasar menjadi halus itu bisa dilakukan dengan menggunakan mortal atau lumpang dan alu. Di
bisa digerus gitu. Tapi kalau dalam industri bisa digunakan mesin penggiling. Nah, di sini contohnya adalah pembuatan sel belerang dengan cara menggerus serbuk belerang dengan suatu zat inert. Suatu zat inert ini yang biasa dipakai adalah gula pasir dengan bantuan suatu alat sampai mencapai ukuran koloid. Jadi ini dia partikel belerang ditambah gula, kemudian digerus dan ditambahkan air, kemudian terbentuklah sol belerang. Kemudian contoh yang kedua adalah penggilingan dari padi menjadi beras putih. Seperti kita tahu, padi ketika digiling pasti akan menghasilkan beras. Kemudian yang kedua ada cara peptisasi. Kalau tadi cara pertama yaitu diubah dari partikel kasar menjadi halus melalui proses pengerusan. Nah, kalau ini ditambahkan zat peptisasi atau ditambahkan sejenis ion pada endapan. Nanti endapan itu akan terpecah. Nah, jadi yang membedakannya adalah cara mengubah partikel kasar yang menjadi lebih halus. Kalau peptisasi ini ditambahkan, contohnya misalkan ada endapan AgI, dipeptisasi dengan menambahkan larutan elektrolit dari ion sejenis, misalnya Ki, ada ion senama di sini yaitu I, atau AgNO3, Ag-nya ya yang senama atau sejenis. Lanjut cara yang ketiga yaitu busur Bredig atau dikenal dengan istilah elektrolitik. Busur Bredig merupakan pembuatan koloid dengan bantuan arus listrik bertegangan listrik. Contohnya di sini yaitu pembuatan sol logam berupa sol emas, sol platina, sol perak, dan juga sol logam lainnya. Di sini pembuatan sol logam menggunakan arus tegangan listrik tegangan tinggi. Jadi busur Bredig ini digunakan untuk memperoleh logam. Logam yang akan dibuat koloid digunakan sebagai elektroda yang dicelupkan dalam medium dispersi, dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber arus listrik. Panas yang timbul akan menguapkan logam, dan uap itu akan terdispersi ke dalam air dalam bentuk partikel koloid yang halus dan terbentuklah sol logam. Oke, itu dia cara dispersi yang ada 3, yaitu mekanik, peptisasi, dan juga busur Bredig.